Demi menguasai nadi spiritual sang kakak adik sampai hati kakaknya. Namanya Raden, pangeran yang menguasai 9 naga, tapi ia dikhianati sang adik sepupunya, yaitu Puspa, hingga akhirnya tewas. Namun Leontinnya membangunkannya kembali. Leontin pemberian sang ayah membawanya ke kuil agung. Sang naga mengatakan bisa atau tidaknya ia menjadi kuat itu tergantung dirinya sendiri. Kemudian ia mendapati beberapa peti berisi pil pemulihan dan buku-buku jurus naga lainnya. Ia mulai mempelajari semuanya. 3 bulan kemudian, dia berencana kembali dan membalaskan dendamnya pada Puspa. Di sisi lain, orang suruhan Puspa sudah dan mengobarkan amarah di rumah Raden untuk mencuri pedang Raden. Bahkan perlawanan dari ibu Raden hampir membuatnya terbunuh. Tapi Raden datang tepat waktu dan menghajar suruhan Puspa. Meski Eko, suruhan Puspa ini awalnya sombong karena merasa ilmunya jauh di atas Raden, pada akhirnya dialah yang tergeletak di tanah. Ibu Raden memperingatkan Raden tentang Puspa yang akan menjadi kepala keluarga Wijaya. Namun Raden tidak akan membiarkan itu terjadi. Dia kemudian berlatih untuk meningkatkan kemampuannya. Namun pintu tingkat 2 masih tertutup, sehingga ia memutuskan untuk kembali. Di arena pertandingan, semua pemuka hadir memberikan selamat pada Puspa karena berhasil membuka 5 nadi spiritual. Bahkan pimpinan utama Burung Merah, Dewi Sartika pun hadir. Saat pertandingan akan dimulai, Raden tiba-tiba datang hingga membuat Puspa dan ayahnya terkejut. Ayah Puspa kemudian memutarbalikkan fakta. Seakan-akan Raden adalah anak lemah sejak kecil dan Puspa selalu menyemangatinya. Tapi Raden malah melakukan hal buruk pada Puspa. Hal ini membuat para tetua marah dan meminta agar dia segera pergi. Namun Raden mengatakan mereka tidak berhak mengusirnya karena Raden adalah anak keluarga inti Wijaya. Sejak ayahnya menghilang, ia menganggap Puspa dan ayahnya sebagai saudara kandung. Tapi apa yang diperbuat Puspa dan ayahnya, mereka lebih tahu. Puspa kemudian mengatakan bahwa Puspa tahu Raden kesal karena tidak bisa menjadi kepala keluarga inti. Puspa pun meminta izin agar pertandingan ini juga diikuti oleh Raden. Karena bagi Puspa, Raden bukan apa-apa dan perbedaan bakat mereka sangat jauh. Pertandingan pertama adalah tangga api. Semakin banyak yang dipijak, akan semakin panas, dan itu menunjukkan bakat mereka. Para tetua menganggap Puspa yang akan berhasil. Tapi Dewi Sartika mengatakan belum tentu, karena yang berbakat belum tentu yang bertekad. Para peserta mulai mencoba. Tidak ada yang berhasil. Peserta Adi hanya sampai di tangga ketiga. Kakak kandung Puspa hanya sampai tangga kelima, dan Puspa sampai di tangga ketujuh. Lalu Raden menyusul, dan ia berada di tangga ke-9. Saat Puspa akan naik ke tangga ke-8, ia pun terdorong keluar. Raden tidak ingin menunjukkan semua bakatnya. Ia memilih sampai di tangga ke-9 saja. Kakek Wijaya sangat senang dengan hal ini. Begitu juga Dewi Sartika. Meski tetua lain masih mencemooh Raden, Dewi Sartika membelanya. Lalu diumumkanlah bahwa pertandingan kedua akan dimulai.